Kembali di Sapa Indonesia Pagi dan kami masih membincangkan bagaimana kita bisa mengantisipasi penipuan digital yang marak terjadi. Nah, saya ke Pak Teguh terlebih dahulu. Pak, kalau melihat modusnya, mereka memanfaatkan mungkin ada data atau kependudukan yang bukan milik mereka. Nah, seperti apa kemudian hal-hal ini bisa dicegah oleh Kemenkominfo agar para pelaku atau oknum ini tidak bisa dengan mudah begitu melakukan penipuan? Ya, jadi perlindungan terkait dengan data pribadi yang saat ini menjadi concern, bahwa pemerintah saat ini menyiapkan regulasi terkait dengan bagaimana melindungi data pribadi pengguna. Meski demikian, dalam beberapa case yang kami temukan, yang kami terima laporan bahwa sebetulnya beberapa data pribadi dari masyarakat kita sudah banyak terekspos di internet. Itu faktor utamanya adalah literasi dari para pengguna yang dengan mudahnya menyerahkan identitas pribadi ke platform atau memposting atau mengunggah identitas mereka secara Identitas sosial. tersebut apa saja? KTP kemudian? KTP, KK, termasuk akun-akun terkait dengan dompet digital dan media sosial. Jadi ini kemudian menjadi kehati-hatian dari pengguna begitu ya, untuk tidak mudah mengekspos data pribadi. Mengekspos, jangan pernah mengekspos data pribadi dengan terhadap penyelenggara yang kredibilitasnya tidak kita yakini. Karena ternyata bisa dimanfaatkan hanya dengan mengetahui KTP atau KK-nya saja. Hanya begitu KTP ya? dan KK bisa impact-nya kemana-mana. Baik, Pak Alfons, apa yang bisa dilakukan dalam hal ini kita sebagai masyarakat untuk bisa melihat ini tuh sebenarnya nggak begini, nggak perlu minta kode, ini sebenarnya begini. Nah, apa yang harus dilakukan? Misalkan seperti tadi, ini untuk menentukan lokasinya Pak, ini untuk ordernya bisa dibeli Pak, nah padahal kan enggak. Nah, seperti apa informasi yang harus dipahami oleh masyarakat? Bahwa OTP itu hanya boleh dipegang sendiri, begitu kan? Betul. Masyarakat perlu menyadari bahwa saat ini data merupakan the new oil. Jadi komoditi baru. Dan pertamax dari oil itu adalah SIM card dia, email dia. Jadi itu. Jadi kalau data the new oil, pertamax dari oil, pertamax oil yang lebih mahal itu SIM card kamu, nomor telepon kamu, dan email kamu. Jadi kalau sampai ini diambil ya lebih berharga dari data lagi yang diambil. Jadi ini harus dijaga dengan sangat baik. Artinya apa yang kemungkinan di luar kebiasaan kalau diminta oleh oknum? Yang perlu menjadi pertimbangan, kriminal ini akan selalu mencari metode baru. Jadi kalau mereka selalu mengembangkan diri, dan kemarin ada kejadian, kebetulan istri saya habis belanja di salah satu di Shopee lah katakan, baru dia klik bayar gitu, mendadak dia dalam waktu bilangan menit dia dapat SMS. Anda telah menjadi korban dari penipuan ini, harap pencet TF bintang ke nomor 08 berapa, terus 10 berapa. Nah, itu penipuan baru lagi. Jadi TF itu transfer pulsa. Jadi TP, kalau dia lakukan itu, dia transfer pulsa ke nomor yang bersangkutan, sehingga ya akan selalu di modus baru. Modus baru. Artinya yang kita ketahui saat ini adalah kita harus menjaga password, apapun itu modus yang minta ini untuk kepentingan lain, itu tidak resmi begitu ya. Betul. Dan kemudian permintaan-permintaan yang masuk lewat SMS juga patut diwaspadai. Nah, apalagi sebenarnya yang bisa dilakukan dalam hal ini dari sisi pengguna untuk kehati-hatian membuka rekening digital, untuk memiliki dompet digital? Oke. Sehubungan dengan OTP ini dan sekarang dikaitkan sangat erat dengan SMS, jadi masyarakat perlu menjaga dengan sangat baik, ya kan, account digitalnya. Lalu usahakan jangan menggunakan kredensial yang sama, password yang sama. Kalau misalnya kita punya account email, usahakan itu dilindungi dengan two-factor authentication. Sebenarnya SMS dengan OTP dengan SMS ini sebenarnya perlindungan two-factor authentication yang paling lemah. Sebenarnya ada yang lebih kuat, tapi yang paling kuat itu repot. Kita pakai token seperti Klik BCA, ya kan. Lalu ada yang menengah seperti kita pakai Google Authenticator. Nah, terakhir itu sebenarnya TFA yang paling lemah itu SMS, tetapi akhirnya dipakai. Kenapa? Karena paling populer dan mungkin penetrasinya paling tinggi. Nah, tapi itu mudah begitu ya. Jadi perlu perlindungan yang lebih tinggi dari usernya. Jadi perlu aware. Jangan pernah mau memberikan dengan alasan apapun. Baik, saya ke Mbak Marina lagi. Apa yang di sini kemudian dilihat Kompas, selain masyarakat hati-hati kepada provider, kepada kemudian e-commerce dan lainnya,
apa yang kemudian bisa dilakukan atau didesak agar mereka juga memberikan perlindungan yang sama kepada penggunanya? Memang di sini kita melihat ada regulasi yang kurang cukup ya, dengan undang-undang ITE pun tidak cukup juga karena ini ada suatu iklim baru, aplikasi yang setiap orang bisa mengaksesnya dengan nomor ponsel. Sejauh ini undang-undang telekomunikasi kita soal nomor ponsel itu seperti apa sih? Kan tidak mengatur bagaimana itu digunakan untuk aplikasi. Ketika orang menggunakan akun aplikasi, itu kan kita memasukkan data pribadi kita juga, nama, alamat. Terus setiap kali kita melakukan transaksi misalnya untuk belanja, itu kan dikirim barangnya ke alamat yang kita masukkan. Ya. Itu aja udah bagian dari data pribadi. Hal-hal seperti itu tuh nggak ada. Nah, jadi ketika pelaku mengakses akun kita, bisa mengambil alih akun kita, seketika dia menjelma jadi diri kita kan, dan dia menggunakan identitas kita untuk mengelabui orang lain. Sejauh ini kita hanya bisa melihat hal itu diatur di dalam RUU Perlindungan Data Pribadi. Hal itu yang akan kita bahas besok di Kompas, karena akhirnya ini adalah perlindungan data kita. Dan makanya perlu ada kami memandang tetap perlu ada satu regulasi bagaimana kita berinteraksi dengan aplikasi, bagaimana pengelola aplikasi bisa menjamin kerahasiaan data kita, bisa menjaga akun kita dari setidaknya literasinya juga bisa sampai. Literasi, edukasinya bisa sampai ke kita. Bagaimana caranya? Nyatanya sampai sekarang masih banyak korbannya. Baik, jadi agar kemudian orang yang menggunakan juga paham dengan aturan mainnya. Ya. Gitu. Pak Teguh, sepaham apa masyarakat kita dengan aturan yang sudah mungkin dikeluarkan oleh para penyedia aplikasi ini, para penyedia dompet digital ini, termasuk juga yang disosialisasikan melalui Kominfo. Seberapa paham sebenarnya atau hanya sekedar pengguna saja? Ya, mayoritas ya pengguna aplikasi di kita, mayoritas saya bilang, tidak pernah membaca syarat dan ketentuan. Jadi mungkin kurang dari 1% dari para pengguna. Itu menjadi celah bahwa penyelenggara aplikasi menyatakan bahwa ya sudah ada concern, sudah ada persetujuan dari pengguna, sehingga ketika pengguna datanya digunakan untuk kepentingan bisnis penyelenggara, mereka sudah setuju, dianggap sudah setuju. Padahal patut diduga bahwa itu adalah itikat buruk dari penyelenggara. Dari sisi regulasi sebetulnya instrumennya sudah banyak gitu. Di peraturan pemerintah 71 turunan undang-undang ITE, di peraturan Menteri Kominfo nomor 20, perlindungan data pribadi di sistem elektronik. Banyak step-step pengaturan dari mulai bagaimana perolehan, bagaimana menjaga, bagaimana melakukan retensi, bagaimana mengumpulkan dan seterusnya. Ada banyak metodenya, aturan-aturan di dalamnya. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana implementasi dari regulasi itu bisa dijalankan oleh para penyelenggara. Dan itu akan menjadi concern kita untuk kita awasi ke depannya lebih baik lagi gitu. Baik, Pak Alfon, masyarakat Indonesia sebagai penutup bincang-bincang kita, apa yang kemudian bisa dikatakan kepada para pengguna yang baru ingin memiliki dompet digital, baru ingin menggunakan aplikasi secara kemudian lebih sering begitu, atau baru pengguna pertama atau pengguna awal? Nah, apa yang bisa dikatakan, dinasihatkan kepada mereka? Sebenarnya pada awal dikeluarkan dompet digital ini tadinya untuk amount yang jumlahnya kecil. Jadi seperti katakan contohnya e-money dan flash ini maksimal 1 juta. Nah, katakan sekarang 2 juta gitu. Nah, dengan dasar pemikiran kemudahan di atas keamanan. Jadi kalau kita kehilangan kartu e-money atau apa, resiko kita 1 juta. Ya. Tetapi dengan risiko yang itu kita mendapatkan kenyamanan, nge-tap sana, nggak perlu masukin PIN gitu. Jadi kemudahan di atas kenyamanan. Tetapi dengan populernya pembayaran ini, ya kan, lalu nominalnya meningkat, ya kan, pengguna meningkat, sehingga mulai menjadi incaran dari kriminal. Nah, hal itu yang perlu disadari oleh user. Seperti katakan pengguna Windows dengan pengguna Linux atau Mac, atau bandingkan pengguna Android dengan pengguna iPhone, ya kan. Yang akan menjadi sasaran adalah yang paling banyak penggunanya. Jadi bukan apakah Android itu aman atau iPhone lebih aman, tidak, bukan. Kalau siapa kriminal mau mengincar, yang manapun akan bisa diincar, nggak ada yang aman. Jadi kita perlu menyadari bahwa kita selalu dalam ancaman. Kalau
user base-nya makin besar, makin tinggi ancamannya. Nah, dalam hal itu kita harus meningkatkan kehati-hatian, jadi kewaspadaan di atas kenyamanan ya. Betul. Dalam artian kita harus juga mawas diri, mengetahui batasan-batasannya. Ya, kalau disuruh kehati-hatian lebih menyebar sulit informasi. sedikit, pakai PIN ini jangan ngeluh gitu loh. Ayo coba deh, karena ini untuk kebaikan kita. Untuk keamanan juga. Baik, terima kasih Pak Teguh, Pak Terima Alfons kasih dan juga banyak, Mbak Madina Gloria. atas kesempatan berbincang di pagi hari ini, dan kita tentu juga berharap apa yang kita sampaikan dapat membawakan informasi yang baru dan kewawasan Anda.